Assalamualaikum teman-teman, salam sejahtera kepada kita semua teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi kita update lagi teman-teman pengerjaan polder ataupun rumah pompa yang ada di Duren Jaya teman-teman ya. Pada hari ini kita update kepada Anda semua. Inilah rumah pompa yang ada di perumahan Duren Jaya yang tadinya merupakan tempat fasilitas lingkungan ataupun tadinya merupakan seperti tempat olahraga ya, tapi menurut warga sekitar ini kurang terurus ya. Jadi dengan kesepakatan warga sekitar, karena mengingat pentingnya penanggulangan banjir yang ada di sini, maka kesepakatan warga dengan pemerintah Kota Bekasi untuk membuatkan polder, yaitu mengatasi banjir yang sudah bertahun-tahun melanda perumahan Duren Jaya ini guys ya. Jadi respon daripada pemerintah Kota Bekasi tentunya sangat disambut baik oleh warga sekitar ya, karena memang sudah lama sekali ditunggu-tunggu warga sekitar untuk mengatasi banjir yang sudah menahun di sini guys ya. Dan inilah saatnya, dan sudah kelihatan bentuknya ya, dan sudah kelihatan wujudnya. Tentu warga sekitar sini sangat bahagia sekali dan senang sekali dengan pembangunan polder ini guys. Inilah jalan keluar yang ditunggu-tunggu warga agar daerah ini tidak akan mengalami banjir lagi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi warga mohon sabar. Hari-hari ini memang ada hujan tapi tidak begitu mengganggu. Namun hujan yang sesungguhnya itu adalah musim-musim hujan nantinya di awal ataupun akhir tahun ya, akhir tahun 2026 ini. Dan itulah yang perlu diantisipasi, dan kemungkinan ini akan selesai pada musim-musim hujan tersebut teman-teman ya. Jadi warga sekitar tentu berterima kasih kepada pemerintah Kota Bekasi dan juga kepada Bapak KDM, karena Bapak KDM di sini sangat berperan sekali ya, yaitu mendukung dengan sepenuh hati pembangunan yang ada di Kota Bekasi ini guys. Karena memang ya teman-teman ya, Bapak KDM memang sudah menjamin jangan takut untuk menggunakan anggaran ya, anggaran yang ada, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah yang ada di Kota Bekasi ini, karena takut akan terkena semacam penyelidikan gitu ya, ataupun penyalahgunaan anggaran. Itulah kekuatan yang diberikan oleh Bapak KDM ya, sepanjang itu untuk melayani kepentingan dan keperluan masyarakat, itu silakan saja. Dan anggaran-anggaran yang ada di kas Kota Bekasi tentu harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat Bekasi itu tentunya ya teman-teman. Inilah judulnya dan inilah utamanya teman-teman ya. Makanya tidak disangka-sangka secepat ini ya teman-teman. Karena kalau melihat pembangunan yang ada di Bekasi ini sangat luar biasa sekali teman-teman, gencar sekali. Ada juga pembuatan jalan baru, ada di Teluk Pucung, juga ada di dekat dengan Duren Jaya ini teman-teman ya, yaitu berbatasan dengan Bekasi Jaya. Dan juga ada pembuatan trotoar yang ada di Kota Bekasi, serta di Mutiara Gading juga ada, di Kecamatan Mustika Jaya juga ada ini ya, sodetan yang cukup panjang sekali, yaitu sampai 900 meter teman-teman ya. Jadi memang luar biasa sekali kalau kita lihat ya. Belum lagi banyak sekali pengecoran jalan ataupun perbaikan yang dilakukan di Kota Bekasi ini guys.
Dan memang sih sebenarnya ya, kalau dari sisi anggaran memang Bekasi ini cukup memadai kan teman-teman ya, karena APBD daripada kota Bekasi itu cukup besar sekali ya, dan salah satu tertinggi di Jawa Barat teman-teman. Jadi sangat memungkinkan sekali untuk pembangunan yang lagi dikerjakan ini teman-teman ya, daripada APBD mendem di kas pemerintah karena takut untuk digunakan, takut kena penyelidikan KPK seperti itu ya. Yang penting jalurnya benar dan peruntukannya untuk kepentingan masyarakat seperti itu teman-teman ya. Oke, inilah pembangunan yang lagi gencar-gencarnya dilakukan di kota Bekasi guys. Mantap sekali ya teman-teman, luar biasa sekali. Kita sebagai konten kreator sangat mengapresiasi dengan hadirnya wali kota yang berkemauan tinggi dan amanah tentunya ya, Bapak Tri Adianto teman-teman. Ini sekarang lagi proses pengecoran ya. Tadi sudah ada molen 1 dan kemudian dilanjutkan lagi di molen yang kedua guys ya. Ini untuk menutup bagian atas daripada rumah pompanya guys ya. Di sana juga ada molen 1 lagi sudah mengantri di belakang. Nanti habis, kalau sudah habis nanti ya, yang ini akan dilanjutkan lagi, sudah mengantri di belakang guys ya, untuk pengocoran ini guys. Mantap sekali, sungguh luar biasa sekali teman-teman. Ini kenapa saya katakan di konten ini memang luar biasa. Di daerah lain belum tentu seperti ini guys ya. Kalau dilihat dari berita-berita yang beredar serta media-media sosial, kalau saya perhatikan itu ya, dari melalui media itu yang paling gencar itu di kota Bekasi ini guys ya, terutama di Jawa Barat lah, Jawa Barat, dan lebih kecil lagi di kota Madya Bekasi ini guys. Inilah folder dengan kekuatan yang cukup luar biasa, yaitu kekar sekali guys ya, kekar sekali. Kalau folder yang sebelumnya kita pantau tidak seperti ini guys. Dan di sini juga disiapkan jalan turun ke bawah untuk mengontrol sedimen yang masuk ke dalam folder ini guys ya. Walaupun kelihatan tidak begitu besar di bawah ya, kalau diukur dari sana bawahnya itu ya, dari ujung sana sisi dalam yang ada orang lagi bekerja sampai ke sisi sebelah kiri itu ya palingan ya sekitar 8 meter ya, 8 meter, karena dia dibuat tidak lurus ke bawah, tidak vertikal, tapi dia ada kemiringan 40 derajat seperti itu supaya kekuatannya lebih mantap ya. Jadi tentunya bisa lebih menampung banyak air, karena memang tidak perlu lama-lama airnya guys di sini, yang penting masuk langsung ditarik keluar seperti itu ya. Jadi modelnya seperti itu, karena bukan untuk penampungan ini guys ya, penampungan permanen, tetapi ini penampungan sementara sebelum dia disedot, langsung disedot di bagian sana ya. Itu rumah pompanya akan dibuat di sana dengan pompa yang cukup besar tentunya untuk menyedot air dari sini dan keluar melalui kanal yang sudah disiapkan guys, keluar dari perumahan ini, yaitu ke arah kali yang terdekat ya, Kali Durenjaya teman-teman.
Dan secara pribadi saya berterima kasih kepada pimpinan proyek ini ya teman-teman ya. Kita berterima kasih Din Explore, berterima kasih karena dengan luasa konten kreator ya untuk meliput pembangunan ini guys. Tidak seperti berbeda dengan proyek-proyek lain ya. Ada juga yang memagar ataupun tidak memperbolehkan mengabadikan ataupun mengambil video di dalam. Tapi ini benar-benar luar biasa ya, karena kemarin kita sudah minta izin kepada mandornya ya, yang baju hitam ini ya. Ini yang baju hitam ini, mandor ini. Saya secara pribadi sudah meminta izin. Yang penting kita tidak membuat kontennya secara berlebihan ataupun mengambil negatif-negatif daripada pengerjaan di sini. Tapi tujuannya memang satu, yaitu untuk kemaslahatan masyarakat banyak di sini guys. Dan kita salut dengan pembangunan-pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Ini pintu masuk air dari arah perumahan di pojokan polder ini, sisi ke arah perumahan guys. Cukup memadai ya. Seperti kita sudah spill di video sebelumnya, di daerah ini tadi banyak sekali karung-karung untuk menghambat laju air banjir masuk ke dalam rumahnya. Masing-masing itu banyak sekali karung-karung ya, dan juga banyak sekali rumah-rumah yang ditempelkan di depannya dijual seperti itu ya. Karena memang kalau model seperti ini teman-teman, daerah banjir itu biasanya nilai jualnya sudah surut ya, turun langsung drastis seperti itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan orang-orang yang tadinya berniat untuk menjual rumah daerah ini bisa mengurungkan dengan dibuatnya polder ini ya. Karena memang inilah solusi permanen nantinya. Kalau pompanya lancar ya, pasti kalau pompanya macet tentu akan dipantau terus teman-teman. Tidak bakalan ada lagi banjir di sini yang cukup berarti, yang dapat menghambat aktivitas daripada masyarakat di daerah ini guys. Jadi bukan cuma di perumahannya, tapi di daerah perkampungan, karena ini berbatasan langsung dengan para perkampungan ya guys ya. Nah, ke arah sana kanan itu adalah perkampungan, dan sisi sini juga udah rumah kampung ini guys, yang rumah bagian sini. Ini langsung berbatasan, ini juga kena imbas daripada banjir yang selalu mengenai daerah ini ya teman-teman. Nah, ini mandornya nih. Kalau datang ke sini nanti kita akan coba tanya ini apakah bawahnya akan dicor ataupun tidak ya. Mudah-mudahan dia menyamparin kita ke arah sini. Mandornya baik guys, tidak galak dia, dan memantau terus pekerjaannya. Ini lagi mengarahkan pekerjaan yang di bawah supaya dibuat rapi. Nah ini nih ya, dia lagi mengarahkan, langsung dirapikan seperti itu. Jadi tajam sekali guys. Nah, semuanya jangan sampai ada yang tertinggal seperti itu. Langsung dikerjakan guys, langsung dirapikan. Bagian sisi-sisi penguat yang dibuat itu adalah cor-coran dalamannya guys ya. Itu dicor dalamannya. Nah, di kotak-kotak seperti ini untuk menambah kekuatannya. Wah, bapaknya pergi guys. Oh iya, tidak pergi dia. Tidak jadi kita tanya nih. Ini pintu masuk dari arah perkampungan. Nanti akan dibobol kanal yang ada di sini guys ya, untuk airnya langsung masuk ke dalam. Ini masih dipagar, belum rapi karena di sini masih berantakan. Banyak sekali material-material, sisa material untuk pendukung daripada support pendukungnya ya, pengecoran. Jadi kalau dilihat pekerja di sini guys, semuanya safety ya, menggunakan helm
APD tentunya yang diperlukan untuk pembangunan-pembangunan yang distandarkan oleh pemerintah ya. Nah, di sana juga semuanya pakai helm, semuanya safety guys, safety semuanya, menggunakan safety ya, mantap. Jadi mengikuti sesuai dengan aturan dan standar yang ditentukan. Ke sana agak gelap teman-teman, karena ini melawan cahaya matahari guys, makanya agak ke sana agak gelap nih. Kita akan coba keluar lagi dari daerah ini. Ini masih di pagar, bagian-bagian sisi daripada ke arah luar daripada proyeknya guys. Kita akan keluar dulu dan mengarah ke sana. Kita akan melihat kanal yang dibuat untuk menahan banjir ini. Ini kemarin ada kanal lama tapi diperkuat lagi oleh kanal yang baru guys ya. Nah, ini air yang masuk dari masyarakat. Ini posisi normal guys ya, posisi normal, ini tidak hujan. Nah, ini udah sebanyak ini ya. Apalagi kalau hujan biasanya udah ngucur luar biasa ke arah sana, dan semuanya ditampung di daerah perumahan sini guys ya, masuk ke arah perumahan zone. Makanya luar biasa, pembuangannya dikit tapi air yang masuk banyak. Inilah kanalnya, lurus terus sampai ke arah keluar daripada perumahan ini guys, sebesar ini ya. Jadi cukup untuk membuang air dari sini, yang penting lancar dan tentu dengan tekanan yang cukup tinggi nantinya ya. Dengan pompa yang besar cukup untuk mengalirkan air dari dalam sini, yang masuk ke dalam langsung keluar guys. Memang inilah satu-satunya. Nah, itu masuk lagi, satu lagi molen untuk pengecorannya guys ya. Nah, inilah saluran kanalnya, masih semrawut karena banyak sekali material yang masih menyangkut. Lurus terus ke arah sana guys, ke arah keluar. Kocok kenceng, dikocok. Material cor-corannya dikocok dulu supaya lebih encer tentunya, supaya gampang lebih keluar ya, gampang keluar. Oke teman-teman, dimanapun berada, demikian dulu video kali ini di Indo Explore. Kabarkan kepada Anda semua, mohon dukungan subscribe, share, serta komen teman-teman ya, agar lebih menyemangati kami tentunya untuk mengabarkan kabar-kabar terbaik buat Anda semua, yaitu pembangunan yang ada di Bekasi teman-teman ya, terutama, dan Jawa Barat pada umumnya teman-teman. Kita akan ngambil lagi video-video lanjutan yang ada model seperti ini teman-teman ya, dimanapun berada bisa kita jangkau teman-teman untuk Anda semua, karena kita memang lagi menggencarkan proyek-proyek yang ada di Bekasi ini untuk diketahui teman-teman semua, dan progres daripada pembangunan yang ada di Bekasi ini teman-teman, yang tentunya sangat didukung sekali dan oleh Bapak KDM tentunya ya, untuk mengabarkan ini semua kepada Anda semua teman-teman, supaya pembangunan juga dari sisi pemborong juga bisa
melihat ya, dan masyarakat juga bisa melihat bahwa pembangunan ini memang bisa dipantau secara umum seperti itu. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, dimanapun berada, demikian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat teman-teman.